Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wini Balaati dengan NIM 19672010024. Di saat ini kita akan membahas tentang konflik. Ini merupakan tugas dari mata kuliah konflik dan konsensus. Yang pertama yang akan kita bahas, apa sih yang dimaksud dengan konflik? Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin, yaitu con yang artinya bersama, dan fligere yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik ini dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Adapun contoh-contoh konflik yang sering terjadi di Indonesia, yaitu pertikaian antar umat beragama yang termasuk dalam konflik keagamaan. Di sini, agama dikambing hitamkan, dan konflik yang terjadi hanyalah konflik kepentingan atau mencantumkan nama agama tersebut. Selanjutnya tentang konflik hukum. Ini terjadi akibat ketidakadilan hukum yang ada di negara kita ini yang dirasakan oleh individu maupun kelompok yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman akan hukum yang ada di negara ini. Selanjutnya, dampak negatif dari konflik tersebut. Konflik sosial ini dapat menimbulkan perpecahan di suatu kelompok sosial yang tadinya bersatu. Misalnya, konflik agama di Maluku pernah memicu perpecahan di masyarakat. Untunglah konflik tersebut telah selesai dan rekonsiliasi dapat terjadi. Konflik sosial juga dapat berakibat permusuhan di dalam masyarakat itu sendiri. Permusuhan yang terjadi seringkali mempengaruhi kenyamanan dan kerukunan anggota kelompok. Kekerasan juga dapat menjadi akibat dari konflik sosial. Kekerasan terjadi karena ada agresi satu pihak terhadap pihak lain, baik secara fisik maupun verbal. Selanjutnya, konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan seimbang. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah, memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Kita masuk dalam cara mengatasi konflik sosial. Di sini ada 5 cara dalam mengatasi konflik sosial. Yang pertama, yaitu fokus pada penyelesaian konflik. Yang kedua, menggunakan kepala dingin. Yang ketiga, melakukan diskusi. Poin yang ketiga ini menurut saya sering dilakukan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Yang keempat, memperjelas pokok masalah yang ada. Terkadang yang kita ketahui, konflik itu berasal dari berita-berita yang belum tentu benar. Oleh sebab itu, pada poin keempat ini ditegaskan
Cara mengatasi konflik sosial salah satunya adalah dengan memperjelas pokok masalah yang ada. Kemudian yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi, konflik adalah hal yang lumrah yang terjadi di dalam masyarakat. Konflik adalah salah satu bentuk suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat yang saling berinteraksi, karena dalam interaksi seringkali masyarakat dihadapkan pada situasi konflik atau pertentangan. Langkah yang terbaik adalah mengontrol diri kita sendiri terlebih dahulu agar tidak menjadi pemicu terjadinya suatu konflik. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.